kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi pagi ya, yaitu surah Al-Lail ayat ke-6. Tadi pagi kita baru bahas 4 huruf. Wasaddaqu. Sisanya insya Allah jika waktunya sempat 1 jam ke depan kita akan menuntaskan ya bahasan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid di ayat ke-6 surah Al-Lail. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan kita. Bismillah. Kita mulai. Nah, huruf yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah huruf apa? Nah, ya. Huruf apa teman-teman? Huruf ba. Ya. Jadi, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik 1 di bawahnya, ini namanya adalah huruf ba. Ya. Nah, huruf ba itu dilafalkan persis selayaknya kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Namun yang harus teman-teman perhatikan, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf ba ya, karena dia memang semudah seperti huruf B, tapi masih banyak di antara kita, khususnya bunda-bunda sekalian, yang melafalkan huruf ba, bibirnya terlalu dilipat macam ini. Ba. Nah, ba. Dek, tolong nanti ini kamera yang ini ke atasin lagi. Givannya kurang ke atas, terlalu ke bawah kepalanya. Ya. Ba, jangan sampai dilafalkan ba, ya. Jadi cukup teman-teman sentuhkan saja ba, ba. Nah, kurang ke atas sedikit, terus naikin lagi, terus up, ba, ba, ya. Jadi sentuhkan bibir atas dan bibir bawah ba, jangan sampai ba, ya. Nah, karena ada yang melafalkan dia terlalu berlebihan seperti itu. Jadi bibir atasnya, bibirnya terlalu dilipat, maka itu kurang sempurna, ya. Baik. Nah, huruf ba di sini, sekarang kita cek huruf ba-nya dia berharokat apa? Huruf ba-nya dia berharokat baris bawah. Oke. Huruf ba-nya dia berharokat baris bawah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya terdapat baris bawah seperti ini, baris bawah ini disebut dengan harokat apa? Ya, disebut dengan harokat kasroh. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya dalam kaidah tajwid harokat kasroh. Ya. Huruf hijaiyah apapun, nah ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Apakah vokal A, vokal I, atau vokal U? Silahkan ramaikan di kolom komentar. Ayo, huruf berharokat kasroh itu harus dibaca dengan vokal A, vokal I, atau vokal U? Ada yang tahu? Dibaca dengan vokal kasroh. Harokat kasroh. Huruf berharokat kasroh harus dibaca dengan vokal apa? Vokal A. Harokat kasroh dibaca dengan vokal I, teman-teman sekalian ya. Sip. Jadi huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat kasroh alias baris bawah seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya. Nah, maka huruf ba-nya nggak kita baca ba, ya, nggak dengan vokal A. Karena apa? Karena huruf ba-nya bukan berharokat baris atas, bukan fathah. Ba-nya pun nggak dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Karena dia berharokat baris bawah, kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal I, maka menjadi bi. Ya. Selanjutnya, huruf hijaiyah apapun, ya, kan dia dalam kaidah tajwid, dalam membaca Al-Qur'an, harokat itu basicnya ada berapa? Harokat itu basicnya ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ada vokal A, ada vokal U, ada vokal I. Nah, setiap harokat itu, baik vokal A, vokal I, ataupun vokal U, itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Ya, memiliki titik sempurnanya masing-masing. Atau disebut dengan kesempurnaan harokat. Dalam istilah kaidah tajwid namanya apa? Tuh lihat di kolom komentar udah pada aktif. Nama istilahnya adalah itmamul harokat. Ya. Oke. Nama istilahnya adalah itmamul harokat. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari itmamul harokat ini alias kesempurnaan harokat ini? Agar ngaji kita artikulasinya jelas.
artikulasinya jelas. Bang, sebentar Bang, artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah kejelasan ketika kita membaca Al-Quran. Kejelasan vokalnya, A, I, U-nya. Biar apa artikulasinya kita jelaskan? Biar ngaji kita jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, agar tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh, ya. Contoh yang ngajinya seperti orang yang bergumam atau kumur-kumur karena tidak menyempurnakan itmamul harokat adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik, saya izin zoom ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu adalah contoh bacaan yang kurang sempurna. Kenapa? Karena harokatnya tidak tersempurnakan. Seharusnya jelas mana vokal A, mana vokal I, mana vokal U. Saya izin contohkan ke teman-teman semua ya. Perhatikan baik-baik. Seharusnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu jauh lebih tepat. Kenapa? Karena si harokatnya jelas. Sehingga kesempurnaan harokat atau artikulasi kita jelas. Vokalnya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, paham sampai sini? Yuk kita lanjutkan kembali ya. Nah itu pentingnya kita mengetahui itmamul harokat. Sekali lagi biar artikulasi kita jelas, kejelasan vokal A, I, U kita jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah sekarang kita balik lagi ke contoh ayatnya. Di sini harokat yang sedang kita bahas adalah harokat apa? Harokatnya adalah harokat kasroh. Harokatnya adalah harokat baris bawah. Ya, gitu. Maka ya, bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat kasroh? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara RRB? Apa? Dengan cara RRB. Apa itu RRB? Rendahkan rahang bawah. Ya, oke, kita tulis ya. Jadi biar harokat kasroh itu sempurna, dilafalkan dengan cara RRB. Rendahkan rahang bawah. Oke, tenang, kita contohkan. Ya, kalau teman-teman selama ini ya mengetahui bahwasannya huruf berharokat kasroh vokal I itu dilafalkan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis, ternyata itu bukan sandaran untuk menyempurnakan harokat kasroh. Jadi harokat kasroh itu disempurnakan dengan cara apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ya, oke, sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Contohnya merendahkan rahang bawah itu seperti apa? Akan terlihat visualisasinya dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Contohnya di sini ba berharokat kasroh. Maka dilafalkan bukan hanya sekedar senyum-senyum sengaja seperti ini bi ataupun cuman mingkem-mingkem doang bi. Nah, itu keliru. Seharusnya rendahkan rahang bawah kita terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Bi ya, bi. Nah, jadi direndahkan rahang bawahnya, bukan ke samping, bukan ditarik ya, gitu. Oke. Sempurnanya harokat kasroh dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Bi. Oke. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Sampai sini paham? Kita bahas sedikit-sedikit dari mulai harokat pun insya Allah kita akan pandu teman-teman sekalian ya. Nah sekarang kalau dia huruf, jadi mau huruf tebal mau huruf tipis, ketika dia berharokat baris bawah, ada yang memberikan siapa tadi ya? Oh ada Bunda Amhakatili, terima kasih ya gift kucing imutnya ya, semoga berkah, terima kasih banyak, barakallahu fikum, terima kasih giftnya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Jadi, ya, sempurnanya harokat kasroh itu, ya, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah. Bi. Nah, tapi kalau huruf tipis, misalnya kita perbandingkan antara huruf shod dan huruf sin. Huruf sin itu huruf yang tipis. Huruf shod itu adalah huruf yang tebal.
Nah, misalnya kita lafalkan huruf shod berharokat kasroh. Shod berharokat kasroh. Maka karena shod itu huruf tebal, dia dilafalkan tanpa senyum. Tapi sempurnanya harokat kasroh tetap dengan merendahkan rahang bawah. Contoh, soi, 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 soi. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia huruf yang tipis, dia pakai senyum sedikit. Kalau shod kan soi. Kalau sin si, si. Kalau shod tebal soi. Nah, jadi harokat kasrohnya tetap sempurna direndahkan rahang bawahnya agar vokal i-nya tetap sempurna. Kalau dia tipis, rendahkan rahang bawahnya sambil senyum. Kalau dia huruf yang tebal, rendahkan rahang bawahnya tanpa senyum. Kita bandingkan lagi ya, perhatikan. Kita akan bolak-balik contohkan. Ya, perhatikan. Huruf yang tipis sambil senyum. Si, si, si. Kalau huruf yang tebal, si, si, si. Pelan-pelan. Sampai sini bisa difahami? Nah, sekarang pertanyaan saya. Huruf ba itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Silahkan jawab. Huruf ba itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf tipis, huruf tebal, coba huruf ba. Boleh komen di kolom komentar. Huruf tipis, maka huruf ba dilafalkan rendahkan rahang bawah sambil senyumin sedikit. Contoh, bi, 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 bi. Nah, oke, sampai sini paham? Jelas? Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar ya, dan saya tidak minta teman-teman untuk share, tapi ada yang share ternyata. Di antara 1000-an orang yang share ada 50 orang tuh, lihat di pojok kanan bawah. Terima kasih ya, barakallahu fikum. Semoga dapat pahala jariah. Lanjut. Nah, wasodakobi. Nah, jadi direndahkan rahang bawah kita teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari bi ini perhatikan baik-baik ya. Dari bi sudah kita pelajari bagaimana melafalkan huruf ba, lalu bagaimana menyempurnakan harokat kasrohnya. Sekarang dari bi kita langsung masuk ke kemana? Kita langsung masuk ke huruf lamnya. Jadi ketika bi-nya sudah tuntas, wasodakobil. Nah, langsung masuk ke huruf lamnya ya. Wasodakobil. Nah, kenapa kok langsung masuk ke huruf lamnya? Ada yang tahu? Kenapa dari huruf ba ini kita langsung masuk ke huruf lamnya? Ada yang tahu kenapa? Karena di sini ada kondisi ya, di mana disebut dengan alif lam koma riyah. Kita izin tulis ya. Nah, di sini ada hukum tajwid namanya adalah alif lam koma riyah. Ya, ada yang bilang izhar komari boleh. Ada yang bilang al-qamariyah boleh ya. Tapi keumuman di antara kita menyebutkan kondisi tadi adalah dengan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Simbolnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif ya dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya ditandai dengan tanda sukun. Nah, kalau tandanya adalah tanda sukun, maka ini adalah alif lam qamariyah. Jadi tanda alif lam qamariyah itu adalah tanda sukun. Oke? Nah, cara melafalkannya langsung masuk ke yang ada tanda sukunnya. Oke? Pelan-pelan. Wasodakobil. Langsung masuk ke sana. Ya. Nah, sekarang bedanya dengan alif lam syamsiyah apa? Oke, kita cari ya. Nah, ini nih langsung nih. Kalau alif lam syamsiyah, teman-teman sekalian, perhatikan nih. Ini alif lam syamsiyah. Ketika ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Nah, ini baru apa? Baru alif lam syamsiyah. Ya, kita tulisnya ini baru alif lam syamsiyah. Ada yang menyebutnya idgham syamsi, ada yang menyebutnya asyamsiyah, boleh. Ya. Oke, alif lam syamsiyah. Tandanya apa? Tandanya adalah tanda tasydid kalau syamsiyah. Oke. Sampai sini bisa difahami? Bisa difahami sampai sini? Jadi kita bahas pelan-pelan. Kalau alif lam syamsiyah bagaimana cara melafalkannya?
Sama konsepnya seperti alif lam komariah yang dibaca langsung loncat ke huruf yang ada tanda syamsiah yaitu tanda tasydid. Terima kasih topik koboynya Bunda Bian, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi langsung masuk ke huruf dzalnya. Kalau yang ini wa ma khalaqad. Nah, gitu ya, itu alif lam syamsiah tanda tasydid. Tapi kalau alif lam komariah ya, langsung masuk ke huruf lamnya. Ya. Wa saddaqa bil. Nah, gitu ya. Oke, 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 oke. Sip. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman sekalian ya. Oke, kita Masya Allah Bunda Bian sekali lagi terima kasih banyak gift-nya barakallahu fikum ya. Semoga Allah berkahi. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, selanjutnya ini ada huruf apa nih? Nah, ini ada huruf apa? Coba, baru kita bahas tadi nama asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini adalah huruf lam ya, huruf lam. Oke, huruf lam. Oke, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf la. Kalau teman-teman bilang ini adalah huruf la, maka keliru gitu ya. Ini namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, sekarang saya izin bertanya teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan persis seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ya. Maaf, saya minta kejujuran dari teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman sekalian yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Silahkan komen di kolom komentar. Sama atau tidak antara huruf lam dengan huruf L? Sama nggak? Ternyata mereka tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Jadi huruf lam dengan huruf L itu tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian ya. Nah, gitu nggak betul-betul serupa teman-teman sekalian. Nah, Bang, bukankah kalau kita baca Al-Qur'an yang dia di bawahnya ada fitur Latinnya, kan huruf lam itu diwakilkan dengan huruf L pada abjad alfabet atau di Latin. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Qur'an bukan hanya membaca Latinnya saja. Karena tidak semua Latin karena tidak semua huruf hijaiyah itu sama dengan pelafalan abjad alfabet pada Latin Al-Quran. Oh, berarti kita nggak boleh baca Al-Quran yang ada Latinnya ya? Oh, tidak seperti itu maksud saya, tapi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Al-Quran yang ada Latinnya itu untuk membuat teman-teman semakin semangat belajar huruf hijaiyahnya, bukan akhirnya hanya bertumpu membaca Latinnya tanpa mempelajari huruf hijaiyahnya. Terima kasih Bunda Bian topi koboynya, topi baseballnya ya. Lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, perhatikan huruf lam itu berbeda dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, lantas apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, itu pertanyaannya. Lantas apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Baik. Kita akan contohkan ya. Sebelum saya contohkan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah bantu tap-tap layar di pojok kiri atas nih, dan udah bantu share di pojok kanan bawah. Ya, semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho dan teman-teman dapat pahala jariahnya. Ya, baik. Nah, bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet, kita mulai dari huruf L dulu. Jadi kalau kita biasanya melafalkan huruf L, biasanya yang akan kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Ya. Nih. Ini kita ibaratkan huruf lam, ujung lidahnya ya. Kalau huruf lam biasanya cuma nempelin ujung lidah ke langit-langit seperti ini. Ya. Oke. Atau pelafalannya seperti ini. Al. 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 Nah, itu huruf L. Tapi apakah huruf lam itu dilafalkan seperti tadi, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja? Ternyata huruf lam punya aturan mainnya sendiri. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya, punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, huruf lam itu dilafalkan makhrajnya bukan hanya menyentuhkan ujung akhir lidah kita ke langit-langit saja. Tapi huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Walamu adena halimun tahaha. Apa? Walamu adena halimun tahaha. Seperti apa itu? Baik, konsentrasi lagi. Nih,
kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Nah, huruf lam itu, ini samping lidah ya. Ini samping lidah. Nah, huruf lam itu keluar dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya. Samping lidah bagian depan yang kanan dan samping lidah depan bagian yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, itu disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Yang mana nih? Ya. Contoh pelafalannya adalah seperti ini. Saya izin tampilkan ya. Izin perhatikan baik-baik. Allah. Kalau L tadi ujung akhir lidahnya doang. Kalau L alfabet begini. Allah. Allah. Kalau lam Allah. Allah. Kalau L Allah. Coba pertanyaan dari saya. Berarti huruf lam dan huruf L itu sama atau tidak? Ayo, jadi huruf lam itu dan L sama atau tidak? Sama atau berbeda teman-teman sekalian? Berbeda, ya, tidak sama ya. Oke, sampai sini sedikit-sedikit paham? Jelas? Tenang, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid secara perlahan. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Berarti di sini jangan sampai kita lafalkan wasodakobil, tapi bil. Bedakan bunyinya. Lam kalau L begini, bil. Kalau lam bil. Nah, ya. Jelas sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus dulu. Nah, sekarang lamnya di sini dalam kondisi apa? Lamnya dalam kondisi sukun. Ya. Jadi, teman-teman kalau teman-teman mendapatkan huruf hijaiyah apapun, oke, yang di atasnya ada tanda petik macam ini, maka ini disebut dengan tanda sukun. Oke, tanda sukun. Tanda sukun ini dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati, ya. Sering kita sebut dengan tanda mati, ya. Nah, betul ya? Betul nggak, teman-teman kalau bilang sukun itu bilangnya tanda mati ya? Lam mati, nun mati, betul nggak kayak begitu? Nah, emang boleh disebut dengan lam mati gitu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, ya. Gitu, asal bukan hati kita yang mati. Aduh, sedap ya, Masya Allah. Oke, nah jadi mati ini yang sering kita sebut mati, ya, dalam kaidah tajwid disebutnya tanda sukun. Ya, nah arti sukun itu sebenarnya apa sih dalam kaidah pelafalan? Oke, ya. Lam itu dalam kaidah pelafalan maksudnya apa sih, gitu loh. Nah, maksudnya sukun itu adalah diam. Ya, maksudnya adalah diam. Saya izin tulis ya. Sukun itu dalam kaidah pelafalan disebut dengan diam. Maksudnya bang, diam apanya? Oke, sebelum ke sana kita pahami dulu. Saya pengen nanya dulu teman-teman. Lawan katanya diam apa? Lawan katanya diam adalah bergerak. Lawan katanya diam adalah bergerak. Ya, oke. Nah, bergerak dalam kaidah pelafalan disebut dengan harokat. Ya, harokat. Harokat dalam bahasa kita sering disebut dengan huruf hidup, huruf yang hidup. Berarti selaras ya. Lawannya diam, ya, lawannya diam adalah bergerak. Lawannya sukun adalah harokat. Lawannya mati adalah hidup. Oke, sip. Nah sekarang sukun itu diam, harokat itu bergerak. Apanya sih yang dimaksud dengan diam? Apanya sih yang dimaksud dengan bergerak? Oke, perhatikan baik-baik. Kita mulai dari harokat. Harokat itu basicnya ada berapa basic harokat? Ada 3 ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah itu vokal A, dhammah itu vokal U, kasroh itu vokal I. Nah, kenapa huruf berharokat ini disebut dalam kaidah pelafalan adalah bergerak? Karena ketika ada huruf yang dia berharokat, maka dia akan bergerak. Bergerak apanya? Bergerak rahangnya. Contohnya, misalnya kita ambil dari huruf lam saja. Lam berharokat, maka dia akan dilafalkan bergerak rahangnya. Perhatikan baik-baik. La, li, lu, al. La, li, lu. Nah, bergerak nggak rahangnya? La, li, lu. La, li, lu. La,
li, lu. Ya. Tapi kalau lam sukun, maka rahang kita tidak bergerak. Contoh, el, 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 el. Atau misalnya fa berharokat. Kalau fa berharokat kan bibir kita bergerak. Maaf, rahang kita bergerak. Fa, fi, fu. Tapi ketika fa-nya dalam kondisi sukun, maka fa-nya diam. Rahangnya diam. Tapi kalau fa berharokat bergerak rahangnya. Fa, fi, fu, f. Nah. Sampai sini paham? Bisa diikuti? Jadi maka di sini kita bisa melihat lamnya dalam kondisi sukun, berarti sebenarnya lamnya dalam kondisi diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Nah, teman-teman sekalian ya, diam rahangnya. Oke, baik. Nah, maka ketika kita lafalkan ya, lamnya di sini nggak kita baca wasoddaqo bila bili bilu. Kenapa? Karena lamnya tidak bergerak, lamnya tidak dalam kondisi berharokat, tapi lamnya dalam kondisi sukun. Maka lamnya cukup kita lafalkan el. Bi tambah el, jadinya bil. Gitu. Ya. Ya. Coba pelan-pelan aja, pelan-pelan. Wasoddaqo bil. Lagi wasoddaqobil. Nah, begitu. Jelas? Sampai sini? Oke, sudah ya. Nih, lam ya kita pahami terkait dengan esensi sukun. Selanjutnya, sekarang kita akan lebih berfokus terhadap lam sukunnya. Oke, ketika kita mendapati ada lam dalam kondisi sukun, akan ada dua kesalahan atau dua ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan lam sukun. Yang pertama, ini akan menjadi kesalahan tapi populer. Apa itu? Jangan sampai melafalkan lam sukun dengan memantul. Maka kalau memantul itu adalah suatu hal yang keliru. Bang, taunya lam sukun itu mantul dari mana? Terindikasi di ujung pelafalan ya, ada bunyi vokal. Vokalnya vokal EU. EU itu dalam bahasa Sunda tuh ada vokal e. Harusnya kan dia vokalnya vokal konsonan. Wasoddaqo bilhu. Bukan di ujung pelafalan ada bunyi konsonan al. Jangan sampai ada bunyi vokal e. Wasoddaqo bilhu. Ya. Sekarang saya izin bertanya. Siapa di antara teman-teman sekalian ketika melafalkan lam sukun masih ada bunyi vokal e di ujungnya alias memantul? Coba ramaikan kolom komentar. Ada? Jadi si lam sukunnya tuh masih mantul. Coba saya pengen lihat. Ya. Ada nggak? Tawalud ya, ada suara tambahan yang tak perlu. Aku udah enggak lagi, enggak sudah, kadang ada saya. Oke, baik. Ya, jadi masih ada yang dia melafalkan lam sukunnya ya, ketika sukun tuh lamnya dia lafalkan dengan memantul. Oke, sekarang saya izin bahas. Lam ketika sukun tidak boleh memantul, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena lam tidak punya sifat kolkolah. Sekali lagi, karena lam nggak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah hanya ada 5 huruf saja. Ba, jim, dal, to, kof. Atau sering kita sebut dengan baju di toko. Bukan baju di mall. Jadi makanya huruf mim dan huruf lam nggak boleh mantul. Karena bajunya bukan di mall. Tapi di toko. Ya. Oke. Nah sekarang kita bahas. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa lam sukun itu suka memantul. Perhatikan baik-baik. Saya akan izin zoom. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang tanpa saya ingatkan teman-teman terus bergerilya untuk tap-tap layar dan share. Tanpa saya minta teman-teman ada yang tap-tap layar di antara 1.500 orang, yang tap-tap yang share gak nyampe setengahnya. Allahu Akbar, orang-orang pilihan semua tuh ya, yang ikut dakwah, share-nya ke grupnya masing-masing. Terima kasih.
Teman-teman insya Allah jadi pahala jariah itu. Ya. Nah, ya. Gitu. Semoga teman-teman yang mengikhtiarkan itu Allah ganti dengan pahala jariah insya Allah. Ya. Lanjut. Lanjutkan lagi. Nah, kenapa lam sukun itu suka memantul? Saya akan izin zoom. Perhatikan baik-baik. Kenapa huruf lam ketika sukun suka memantul? Karena makhraj lamnya keburu turun duluan, sedangkan huruf berikutnya tak langsung kita lafalkan. Ya, gitu. Bahas sifat huruf Ustadz, ikuti ya Kak Ais ya. Baru pertama kali gabung di live ini, diikuti ya. Oke. Nah, jadi perhatikan. Lam di sini jangan sampai turun duluan. Wasaddaqo bilhu. Jangan sampai bilhu. Nah, lihat. Makhraj lamnya dia keburu turun. Wasaddaqo bil. Itulah ya yang membuat lam sukun menjadi memantul karena l-nya keburu turun duluan. Wasaddaqa bil husna. Maka kalau teman-teman ingin meminimalisir pantulannya, jangan sampai lidahnya turun duluan. Ketika lidah turun, hu-nya langsung masuk. Huruf setelahnya langsung masuk. Oke, kita baca slow motion. Perhatikan. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Jadi bukan bil hus. Nah. Bisa difahami sampai sini, terlihat jelas nggak pelafalannya? Masih kurang zoom nggak atau terlalu ngezoom? Saya sengaja zoom seperti ini biar teman-teman bisa melihatnya dengan bebas tuh. Wasaddaqa bil husna. Jangan sampai wasaddaqa bil. Itu keliru nanti teman-teman sekalian. Oke. Pelan-pelan sedikit-sedikit. Lanjut lagi ya. Sip. Jadi lam tak boleh dilafalkan dengan memantul teman-teman sekalian. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang kedua, jangan sampai lam karena banyak orang takut memantul gitu ya. Banyak orang yang melafalkannya takut memantul. Ya. Jadi banyak yang mencari alternatif agar lam sukun tidak memantul. Alternatifnya itu justru menjadi kesalahan yang berikutnya. Apa? Dengan tuh, lihat di kolom komentar tuh yang udah sering ikut live-nya. Karena dilafalkan dengan putus suaranya. Dilafalkan dengan putus suaranya. Contohnya begini, perhatikan ya. Saya tulis ya. Jadi jangan sampai putus suara huruf lamnya. Ya. Oke. Nah, itu kalau putus maka itu keliru juga. Ya. Contohnya putus gimana Bang? Nih, perhatikan ya. Perhatikan lam sukunnya. Wasaddaqa bil husna. Jadi antara bunyi lam al dengan bunyi hu itu nggak boleh ada jeda hening. Nah, banyak orang yang memutus huruf lam ini karena takut mantul lam sukunnya. Oke sih, bagus huruf lam sukunnya jadi gak mantul. Tapi kalau lam sukunnya jadi putus suaranya, maka itu menjadi kesalahan yang berikutnya. Kenapa huruf lam tak boleh dilafalkan lagi? Ya, kenapa huruf lam itu tidak boleh dilafalkan dengan terputus atau terjeda suaranya? Karena huruf lam punya sifat. Apa sifatnya? Nama sifatnya disebut dengan apa? Disebut dengan tawassut. Atau nama lainnya adalah bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Ya. Jadi seharusnya suaranya harus terus mengalir sedikit. Jadi tawassut itu si suara tuh nggak mati gitu loh. Tapi dia masih ngalir sedikit. Wasaddaqa bil husna. Nah, itu yang keliru. Harusnya wasaddaqa bil bil nah, masih jalan ya. Wasaddaqa bil husna. Nah, itu baru tepat, teman-teman sekalian. Ya. Gitu ya, gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah agak paham sedikit. Teruskan, saya senang mau belajar. Ya, terus sedikit-sedikit aja. Jadi di sini saya tidak menuntut teman-teman langsung paham. Ya. Yang penting terus sampai paham sedikit-sedikit.
Faham itu bonus dari Allah. Tapi kita berikhtiar, itu kendali kita. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wasaddaqo bilhu. Nah, faham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini huruf apa teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini. Ayo, apa ya namanya ya? Ada yang berkenan komen di kolom komentar gak ya? Ha apa ya? Haknya hak apa nih? Ha atau ha? Ayo. Hak kecil, betul sekali ya. Jadi ini adalah hak kecil. Ya. Jadi kalau di kita itu ada hak kecil, ada hak besar. Tapi kalau di Arab tuh nggak ada hak sogir, hak kabir ya. Ini hanya penamaan di kita saja agar kita lebih mudah menangkap untuk pembelajarannya. Ya, ada yang juga bilang hak pedas boleh. Ya, ada yang bilang hak bisik boleh. Karena hak kecil itu nanti kita akan bahas. Jadi ini adalah hak kecil. Dia bukan husna, tapi dia husna. Dia bukan wasaddaqo bil husna, tapi dia wasaddaqo bil husna. Kita bahas ya, sedikit-sedikit ya. Baik. Nah, jadi hak kecil ini ya dilafalkan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita bahas, teman-teman sekalian, kami mau belajar itu Ustaz, walau kami sudah tua. Allahu Akbar, keren. Keren. Yang muda belajar, yang remaja belajar, yang dewasa belajar, yang tua belajar. Insya Allah, Allah yang akan bantu kita. Nggak ada kata terlambat selagi kita mau berusaha. Allahu Akbar. Lanjut ya. Baik. Nah, jadi ya, apa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil? Baik, ya, kita bahas ya. Yang pertama, ada dua kesalahan besar. Ya, wah, kesalahan besar. Kenapa Bang disebut kesalahan besar? Baik. Kita bahas. Hak kecil, kesalahan besar pertama mengganti hak kecil menjadi hak besar. Maka ini suatu ketidaksempurnaan. Salah. Lalu mengganti hak kecil menjadi huruf kho. Maka ini juga ketidaksempurnaan yang besar. Nah, ya. Dan ini kedua kesalahan ini disebut dengan lahan jali. Bukan bang jali, hati-hati ya. Lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar. Nah, Bang, kenapa beda dikit doang kek? Kan kedengarannya mah hampir sama-sama aja. Wasaddaqo bil husna, itu yang betul. Yang kelirunya wasaddaqo bil husna ataupun wasaddaqo bil husna. Beda dikit atau masa disebut beda dikit tapi kesalahannya besar? Ya itu dia. Ya, mau dia kesalahannya beda dikit tapi itu merusak merubah huruf, tertukar huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu akan bisa merubah makna ayat. Karena merubah struktur kata. Ya. Contoh gini teman-teman, kita contohkan ya. Kita contohkan dalam penggalan kalimat ini. Misalnya saya izin contohkan ya. Kenapa menukar huruf ini nggak bisa main-main kenapa nggak bisa kita lewat huruf ini? Ada kosakata aku cinta kamu. Iya, aku cinta kamu gitu ya. Oke, sekarang tiba-tiba ada yang ketukar. Asalnya aku cinta sama kamu, tapi ada orang tertukar ya. Huruf U di sini diganti jadi I. Jadi Aki cinta sama kamu. Ayo, yang asalnya yang cinta sama kamu itu adalah aku, jadi si Aki. Jadi keliru ya. Pentingnya huruf itu kita bahas, jangan sampai tertukar, itu sepenting itu. Asalnya aku yang mencintai kamu, tapi jadinya si Aki yang mencintai kamu. Sebenarnya kamu itu mau dicintai aku atau dicintai sama Aki? Maksudnya jangan sampai keliru. Kok jadi kesana sih? Nah, gitu ya. Jangan sampai keliru sahabat sekalian. Nah, bukan main-main huruf ini. Makanya ya, belajar huruf ngaji harus dari huruf. Ya, harus dari huruf teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke. Wasaddaqo bilhu. Maka bagaimana Bang agar hak kecil kita tak tertukar dengan hak besar dan kho? Baik, kita bahas ya. Nih. Nih, perhatikan. Masya Allah. Nih.
Nah, kita kenalan sama hak kecil dulu ya. Kita kenalan sama hak kecil dulu. Sebentar, saya persiapkan dulu. Masya Allah, sebentar ya. Oke, nih hak kecil. Ya, yang kita cari adalah huruf yang ini. Ya, pertama, tentu teman-teman harus mengetahui di mana huruf H kecil ini dilafalkan. Seperti apa huruf H kecil ini dilafalkan. Baik, ya. Oke, sebelum saya bahas, ya, terima kasih banyak sekali lagi. Sudah hampir 45 menit. Teman-teman yang sudah berkenan untuk tap-tap layar dan share, ya, di pojok kiri atas yang tap-tap layar sudah 103.000, di pojok kanan bawah yang sudah share belum nyampe 500. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang pahala jariah ternyata tidak menggiurkan ya. Padahal ketika kita share ada yang bergabung ya di live belajar bareng-bareng. Oh, ya ternyata tidak kurang menggiurkan pahala jariah. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, bismillah. Hak kecil. Perhatikan, hak kecil itu dilafalkan ya tepat dari wastul halqi. Ya. Wastul halqi itu apa? Ya. Wastul halqi itu adalah tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan. Tepatnya pada bagian katup epiglotis. Terima kasih supportnya tuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih share-nya. Terima kasih tap-tap layarnya. Barakallahu fikum. Nah, hak kecil dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, nah yang ini nih. Nah, ini namanya katup epiglotis. Ya, nah. Jadi hak kecil itu bersamaan dengan ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. Thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokannya ya huruf ain dan hak kecil. Ya. Ain dan hak kecil. Oke? Nah, bedanya apa antara ain dan hak kecil kalau sama-sama dari tengah tenggorokan? Kalau ain dikeluarkan tanpa hembusan angin, hembusan nafas. A, 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 a. Kalau hak kecil rasanya sama seperti rasa yang dulu pernah ada. Maksudnya sama seperti rasa huruf ain, rasanya di sini sama. A, a, a. Tapi dia dilafalkan tanpa nafas. Menjadi dia dilafalkan dengan nafas. Ha, 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 ha. Kalau hak kecil dilafalkan tanpa nafas, jadilah huruf ain. A, 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 a. Ya. Oke. Ustadz, kenapa nggak pakai kopiah? Kopiahnya di samping. Nggak dipakai dulu boleh? Atau dosa nggak pakai kopiah? Nanti kita pakai lagi. Ya. Lanjut. Ya. Ha, 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 a. Ya. Oke, paham sampai sini? Jelas? Nah, baik. Ya. Gitu. Saya izin kenapa nggak pakai peci. Jadi gini ya, kalau yang nanya, kenapa nggak pakai peci? Kemana pecinya? Nih, rambut saya itu rambutnya kering teman-teman. Ya, jadi kemarin habis dicek tuh rambut saya itu kering bercabang dan yang lain-lain. Diupayakan tidak terlalu sering menggunakan helm, topi gitu loh. Ya, jadi saya izin nggak pakai peci dulu boleh? Boleh ya? Nah, mohon maaf ya. Nah, baik. Mohon maaf kalau dirasa ini kurang elok atau kurang sopan ya. Lanjut. Ya. Oh, supaya kelihatan soleh ya nanti ya buat biar kelihatan soleh pakai peci. Jadi kembali lagi. Jadi hak kecil itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, nafasnya. Jadi hak kecil kalau dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, ya, maka dia dilafalkan ada sifat yang sangat khas dari huruf hak kecil. Apa? Nama sifatnya adalah hams. Ya. Nama sifatnya adalah hams. Ya. Nah, sifatnya adalah hams, teman-teman sekalian. Ya, oke. Maaf. Sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas. Nah, nafas yang mengalir, ya, itu karakternya berbisik atau seperti orang kepedesan. Makanya ada yang bilang kalau di rumpun Melayu itu hak pedas. Kenapa? Karena seperti kita lagi kepedesan. Ha. Ya. Hi. Hu. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Ha,
hi, hu. Oke. Nah, contoh misalnya kalau teman-teman pengen latihan, ya. Ya, boleh. Misalnya teman-teman pengen latihan huruf H kecil. Teman-teman siapa yang suka ngopi? Teman-teman siapa yang suka ngeteh? Ceritanya ini ngopi ya. Kopinya tapi nggak sebanyak ini. Bahaya ya. Kopi ini ceritanya nih ya. Saya singkirkan dulu. Kopi nih. Ya, padahal saya haus ya. Saya contohkan. Bismillah. Ceritanya ngopi nih. Bismillah ya. Alhamdulillah. Nah, itu adalah hak kecil itu teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa ya. Gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa. Ha, hi, hu. Nah, itu hak kecil. Lafalkan dengan karakteristik nafas yang berbisik. Ya. Oke. Sip. Nah, gitu ya. Sip, ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, jadi pastikan dia dengan nafas yang berbisik, teman-teman sekalian, ya. Ha, hi, hu, bah, gitu. Nah, bahayanya banyak orang yang melafalkan ha kecil itu tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Hah? Gimana bang? Banyak orang melafalkan ha kecil tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Terus banyak orang melafalkannya dari mana? Ada dua hal tadi. Banyak orang yang pertama melafalkan ha kecil bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan tapi terlalu ke bawah nih. Nih jari tengah saya perhatikan, terlalu ke bawah. Nih, terlalu ke sini nih, ya. Terlalu ke sini. Nah, kalau dia dilafalkan terlalu ke bawah, maka itu bukan rumahnya ha kecil. Bukan tempat keluarnya ha kecil, tapi apa? Geser. Tuh. Tempat keluarnya siapa? Tempat keluarnya ha besar, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Tempat keluarnya hak besar. Tuh, di sini hak besar. Ha hi hu bah. Tuh. Ya. Ha hi hu bah. Tuh. Yang harusnya hak kecil naik sedikit ke tengah tenggorokan. Ha hi hu bah. Coba jujur. Siapa yang baru tahu boleh komen? Sepenting itu, ya. Sepenting itu makhraj untuk kita pelajari. Ya. Kalau di-share ke tetangga sebelah yang diterima VT lain kenapa ya Ustadz? Itu teman-teman harus real time ngirim VT-nya sekarang. Kalau ngirim VT-nya sekarang tapi dibukanya nanti sedangkan live kita udah beres, maka yang dimunculin live yang lain. Gitu ya. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi pastikan ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan di sini. Ha, hi, hu. Nafasnya karakteristiknya berbisik. Kalau dia dilafalkan terlalu ke bawah, ha, hi, hu, maka ini dia ha besar juga soalnya punya sifat nafas, teman-teman. Punya sifat hams juga, tapi karakteristiknya biasa. Ya. Oke. Lanjut lagi. Sekarang banyak orang melafalkan ha kecil karena terlalu ingin menjadi ha kecil, effortnya luar biasa, tapi terlalu bablas angin nih. Terlalu kemana? Terlalu ke atas, ke sini. Kalau terlalu bablas ke atas juga jadinya huruf yang lain apa? Nih, huruf apa nih? Huruf apa nih? Huruf kho. Huruf kho itu dilafalkan dari ujung tenggorokan di sini. Nah, jangan bablas juga ya, sahabat. Kalau dia bablas, dia kho juga punya sifat hams. Karakternya seperti mendengkur. Kho, khi, hu, akh, 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 akh. Tuh, jadi ada seperti mendengkur walaupun bukan betul-betul dengkuran ya. Bukan betul-betul ngorok ya. Tapi seperti mendengkur. Makanya kalau teman-teman melafalkan, ada yang melafalkan begini. Wa saddaqa bil khus. Nah, itu berarti indikasi bahwasanya teman-teman melafalkan terlalu ke atas. Harusnya tepat di bagian tengah tenggorokan. Ya. Cara agar tahu kalau sudah benar bagaimana? Talaki, nggak bisa belajar sendiri. Itulah kalau ada yang menanyakan nih, tadi ada yang komennya bagaimana? Saya izin pin ya pertanyaannya ya. Mana tadi pertanyaannya? Tadi ada yang pertanyaan, nggak nyampe di sini. Intinya gini, bagaimana cara kita memastikan bacaan kita sudah tepat tempat keluar hurufnya? Salah paling ampuh, cari guru talaki musyafahah. Harus ada gurunya. Teman-teman punya Al-Quran tahsin tajwid
buku tahsin sekeren apapun ya, semantap apapun teknologinya, kalau nggak ada guru teman-teman tidak bisa tertashi, terverifikasi bacaan teman-teman udah tepat atau belum nggak akan bisa. Kalau hanya untuk latihan bisa, tapi untuk memverifikasi apakah bacaan teman-teman udah tepat, gimana? Harus ada guru teman-teman. Ya, sepenting itu. Ya, sepenting itu peran guru dalam membaca Quran. Oke, lanjut. Paham ya? Oke, jadi saya contohkan, mohon maaf bolak-balik ya. Nih, silakan di foto dulu nih kalau pengen ada yang pengen di foto mangga. Ya. Oke. Ya, kalau dari tengah tenggorokan ya ini H kecil. Ya, kalau terlalu ke bawah itu H besar. Kalau terlalu ke atas itu kho. Ya. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan ya. Perhatikan. Sini ya. Kurang maju kali ya. H kecil tengah tenggorokan, ini pangkal tenggorokan, ya. Ini ujung tenggorokan. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kha, kha, kha. Hati-hati jangan keliru ya. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Khu, khu, khu. Gitu ya. Paham? Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Nah, gitu ya. Nah, jadi pastikan dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Oke? Sip. Kita coba baca bareng-bareng ya. Pastikan dari tengah tenggorokan. Bismillah. Wasaddaqa bilhu. Nah, nafasnya berbisik. Bang, masih ada ngorok-ngoroknya. Siapa yang masih ada ngorok-ngoroknya komen. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Ayat tadi kita baca bareng-bareng. Nanti jawab pertanyaan saya. Oke. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Oke. Siapa yang hu-nya masih ada ngorok-ngoroknya boleh komen. Saya masih ada tuh ya beberapa ya. Tandanya teman-teman terlalu ke atas tuh. Bawahin dikit tengah tenggorokan. Siapa yang huruf H kecilnya hu-nya itu ngebas. Hu. Siapa yang masih ngebas terlalu ke bawah ya? Nah gitu. Pentingnya kita belajar makhraj itu biar tahu. Oh berarti kalau dia ngorok terlalu ke atas. Jadi teman-teman ketika latihan lebih tahu harus seperti apa. Gitu teman-teman ya. Makanya kita bahas. Makanya nanti teman-teman nih. Ya teman-teman. Makanya saya lagi buat buku tahsin sendiri. Saya lagi buat buku tahsin sendiri. Ya, buku tahsin yang di dalamnya nanti kita upayakan tentu ada ilustrasi gambar makhrajnya, tapi ada ilustrasi video 3D animasi makhraj. Tadi kita ngebahas huruf apa? Huruf H kecil ya. Mau tahu seperti apa? Ini masih dikembangkan teknologinya. Oke, perhatikan ya, teman sekalian. Ya, bismillah. Jadi kita sedang mengikhtiarkan yang paling maksimal buat teman-teman. Lanjut. Ya, masuk grupnya satu caranya tungguin sampai akhir. Sampai akhir live ini tungguin sampai akhir. Informasinya saya sampaikan di terakhir. Ya. Wasaddaqa bilhu. Nah, gitu ya. Itu H kecil. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini. H kecilnya sudah kita bahas. Ya. Oke. H kecilnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Ya. Harokatnya. Perhatikan. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, teman-teman sekalian, ini disebut dengan harokat apa? Ayo. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, apa nama harokatnya? Ini nama harokatnya adalah harokat dhammah. Apa? Harokat dhammah. Oke, baik. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya, maka dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Mesti dibaca dengan vokal U. Makanya di sini H kecilnya dibacakan bukan vokal A ya, karena bukan berharokat fathah. Lalu bukan dibaca hi ya, karena bukan berharokat kasroh. Tapi dia dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Oke, baik. Ya, sekarang kita bahas lagi.
Semoga teman-teman nggak bosan. Bosan nggak kalau saya ulang-ulang? Ya kalau bosan ya nggak apa-apa sih. Saya tetap akan ngulang, tetap akan ngulang-ngulang sih. Oke ya, perhatikan teman-teman. Harokat itu ada berapa? Coba, harokat itu ada berapa sih? Harokat itu ada berapa sih? Ada 3 ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah vokal A, dhammah vokal U, kasroh vokal I. Baik, sepakat. Nah sekarang, setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Setiap harokat itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, nah kesempurnaan harokat ini istilahnya apa? Ayo yang udah sering ikut live ini, apa istilah dari kesempurnaan harokat? Itmamul harokat. Betul sekali ya teman-teman sekalian ya. Jadi ya sempurnanya harokat itu dalam kaidah tajwid disebut dengan itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Biar apa? Kesempurnaan harokat itu kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Artikulasi itu kejelasan vokal A, I, U kita. Agar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Hah? Ngaji seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur kayak gimana? Perhatikan. Ini adalah contoh ngaji yang dia tidak tersempurnakan harokatnya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bibir saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ngajinya kayak yang enak. Tapi ada yang bukan salah besar. Tapi tidak tersempurnakan harokatnya. Alhasil ngajinya nggak jelas. Artikulasinya tidak terjelaskan. Vokal A, I, U-nya nggak jelas. Kenapa? Karena itmamul harokatnya tak tersempurnakan. Maka sempurnakan harokat. Harusnya dibaca jelas. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas A, I, U-nya. Enggak cuman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan sayang kurang tersempurnakan bacaannya. Ya. Baik, kita kembali lagi berarti kita sudah tahu ya bahwasannya baik harokat fathah, baik harokat dhamma, baik harokat kasroh itu ada itmamu harokatnya masing-masing. Ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, faham, jelas, baik. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Dalam ayat tadi harokat apa yang sedang kita bahas? Harokat yang sedang kita bahas di sini adalah harokat dhamma. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhamma vokal U? Baik, kita lihat ya. Cara menyempurnakan harokat dhamma, itmamul harokat dhamma itu dilafalkan dengan cara MM. MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Nah, ya. Jadi di sini ya, jangan cuma teman-teman ketika melafalkan huruf berharokat dhamma itu nggak maju. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma itu tidak pernah akan menemukan kesempurnaan pelafalannya. Illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Ya. Contoh dalam ayat saja tadi, perhatikan hak berharokat dhammahnya. Kalau kita hanya lafalkan seperti ini, wasaddaqa bil husna, mana dhammahnya? Wasaddaqa bil maaf, kok tiba-tiba gede, mohon maaf. Kegedean nih, maaf tadi segimana ya. Oke, kepencet ya. Oke, terdengar jelas suara saya teman-teman sekalian? Maaf ya. Oke, nggak ada suaranya. Suaranya ada nggak teman-teman? Ini pencet jadi kegedean. Ada. Oke. Nah, jadi jangan sampai dilafalkan
harokat dhammahnya hanya macam itu saja. Wasaddaqa bil husna. Keliru. Harusnya ingat, huruf berharokat dhammah itu hanya akan sempurna jika monyong. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Husna, husna, husna. Bukan cuman husna. Ya. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ini sudah mulai pada ngantuk nih kayaknya nih. Semangat ini. Allahu Akbar. Teman-teman, sekali lagi berapapun yang masih tersisa di live ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang nggak berhenti tap-tap layar, yang nggak berhenti share di pojok kanan bawah. Semoga Allah ganti ya kebaikan teman-teman dengan pahala yang berkali-kali lipat lagi. Kita sama-sama belajar. Yang baik dari Allah, yang kurang-kurang itu Gifari Hasin Entusias, itu saya yang jelek-jelek ya. Yuk lanjut ya. Wasaddaqa bilhu. Nah, pastikan maju mulutnya ya. Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Wasaddaqa bilhus. Nah, teman-teman, ini huruf apa? Ini yang saya blok dengan warna hijau. Ini nama aslinya adalah huruf sin. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, oh ini adalah huruf sa. Di huruf hijaiyah itu tidak ada yang namanya huruf sa. Ini namanya adalah huruf sin. Bang, huruf sin bagaimana cara melafalkannya? Cara melafalkan huruf sin sama persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Gak usah bingung-bingung. Huruf sin dilafalkan dengan cara apa? Lafalkan saja huruf S alfabet. S itu sin. Sapi, sisir, susu, sahur. Nah, itu adalah huruf sin. Itu huruf sin, teman-teman. Persis, ya. Ada desisnya, sama. Ada sifat sofir, desis, si su sama. Sir lagi. Sin dan sa itu sin dan s itu sama. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, lalu selanjutnya perhatikan, sinnya dalam kondisi sukun, bukan berharokat. Maka sinnya nggak dibaca sasisu, tapi sinnya cukup dibaca es aja, hanya dibaca es aja. Ya, kalau dia berharokat, baru kan dibaca keluar vokal harokatnya, sasisu gitu kan. Tapi kalau sin dia dalam kondisi tanda petik di atas huruf seperti ini namanya adalah tanda sukun. Sinnya cuma dibaca es aja. Oke? Maka di sini ya, tadi sebelumnya adalah huruf H kecil. Ya. Sebelumnya adalah huruf H kecil. Hu. Ya. Hu ditambah as jadinya hus. Udah beres. Ya. Hu ditambah as hus gitu. Oke? Paham ya? Nah, gampang. Jadi dibaca hus aja. Nah, tapi teman-teman, saya pengen nanya dulu deh, teman-teman. Huruf sin itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf sin itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Lagi saya tanya sekali lagi. Huruf sin itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf yang tipis, oke. Itu clue-nya ya. Teman-teman sudah sepakat bahwasannya huruf sin adalah huruf yang tipis. Sekarang kita main games. Kita tebak-tebakan. Perhatikan. Ya. Perhatikan huruf sin sukunnya. Mana huruf sin yang jauh lebih tepat? Yang pertama, husna. Yang pertama, husna. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, husna. Clue-nya adalah tipis. Yang betul yang pertama atau yang kedua, silahkan komen di kolom komentar. Coba kita lihat jawaban teman-teman ya. Oke. Yang kedua, yakin yang kedua? Kenapa yang pertama salah? Kenapa pada kompak jawab yang kedua? Kenapa yang pertama yang ini salah? Husna. Kenapa sin yang ini salah? Yang pertama, husna. Kenapa yang kedua betul? Husna. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa yang kedua? Yang pertama monyong. Betul ya.
Karena yang pertama itu shod, masya Allah, ya, nggak tipis, nggak senyum. Aduh, ih keren nih, masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Betul ya? Yang betul adalah jawaban yang kedua, keren. Ya, kalau yang pertama keliru. Oke, sip. Jadi perhatikan teman-teman, kita lihat dulu ya ke Quran atau ke mushafnya ya, mushaf digitalnya. Perhatikan baik-baik ya. Nih, kenapa sin di sini? Ya, kenapa dia harus dilafalkan senyum lagi? Karena huruf sin adalah huruf yang tipis. Nah, ketika huruf tipis didahului oleh huruf berharokat, apapun hurufnya berharokat dhamma, vokal u, maka kan kondisi di sini lagi mm ya. Kondisi lagi monyong kan, lagi mm monyong mulutnya kan. Hu. Nah, ketika hu, oke, bagus tuh, sempurna harokat dhamma ha kecilnya. Hu. Hu. Tapi ketika setelahnya ada huruf tipis jangan sampai hu us. Hu us. Nah, kalau kita penggal tuh begitu, itu keliru tuh. Hu us. Nah, hu us. Nah, tapi hu s. Nah, hu s. Nah, hu s. Nah, kalau kita sambung husna, 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 husna. Allahu Akbar. Seru sampai sini? Bisa paham sampai sini? Ya, kita akan dampingi teman-teman. Mungkin tak menjadi pendampingan yang terbaik ketika belajar, tapi saya pastikan ini pendampingan yang paling maksimal dari saya untuk teman-teman semua di sini. Maksimal saya baru segini. Kita terus akan tingkatkan. Agar apa? Agar Allah kasih izin teman-teman paham. Bukan karena paham karena saya. Allah kasih izin Allah kasih izin paham karena kita berikhtiar sama-sama. Ah, gitu teman-teman. Kita mah berikhtiar aja, hasil mah Allah. Ya. Oke, terlepas dari kemampuan manusia hasil itu. Ya. Yo, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Wasaddaqa bil husna. Nah, teman-teman, oh lupa. Di sini sin sukun, pastikan bunyi desisan s-nya itu jangan berhenti ya. Hus sampai na-nya keluar, s-nya terus jalan. Ya. Husna, 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 s-nya terus jalan. Jangan sampai husna, jangan sampai terputus berhenti di tengah jalan. Bahaya kalau berhenti di tengah jalan, ketabrak nanti ya. Oke, sip, lanjut ya. Semoga jadi amal jariah untuk Ustadz dan manfaat untuk kami mendengar ya. Mohon maaf, amal jariahnya bukan hanya saya yang mengikhtiarkan. Teman-teman yang ikut tap layar dan share pun akan mendapatkan pahala jariah karena menyebarluaskan dan meningkatkan algoritma TikTok agar terbaca oleh SEO TikToknya. Karena dianggap aktif live-nya gitu. Makanya kenapa saya bilang, yuk tap layar, yuk share ya, biar terbaca oleh SEO TikTok teman-teman sekalian. Ya, gitu. Ya, beramal jariah bareng-bareng di sini kita ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Teman-teman. Teman-teman, ya. Lanjut teman-teman, coba saya pengen nanya. Terakhir, sebelum kita lanjutkan, kerasa nggak udah 1 jam 12 menit kita belajar? Kerasa atau enggak? 1 jam 12 menit kita belajar ternyata. Kerasa enggak? Kerasa lama atau kerasa cepet? Kerasa cepet, kerasa lama. Ih, seriusan 1 jam 13 menit tuh. Kelihatan dari sini tuh. 1 jam 13 menit. Allahu Akbar ya. Kalau teman-teman ngerasa cepat, semoga itu adalah bentuk dari nikmat dari Allah. Ya Allah, nikmat ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Gitu, lanjut. Insyaallah ya, masih ada waktu, kita masih. Yo, lanjut lagi teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa nama aslinya? Nama aslinya adalah huruf nun. Saya izin tulis ya nama aslinya ya. Jadi jangan sampai di sini ada yang bilang bahwasanya ini adalah huruf na. Huruf hijaiyah itu tak ada yang namanya huruf na, sahabat, ya. Nah, itu adalah huruf nun yang berharokat fathah. Ya, jadi jangan sampai yang tadi adalah huruf na, bukan. Itu adalah huruf nun namanya, ya. Sip. Huruf nun susah nggak? Gampang. Kenapa? Ih, kok bilang gampang sih? Ya memang gampang. Kalau gampang gimana? Huruf nun itu gampang, lafalkan saja huruf N. Bisa nggak huruf N teman-teman? Kalau huruf nun persis sama kayak N alfabet, persis. Nggak ada bedanya kan. Kalau lam dengan L tadi dia nggak sama.
Tapi kalau nun dan n sama, ya udah lafalkan saja. Nanas itu nun, nenek itu nun, ya. Nari itu nun. Udah beres. Ya, sip. Lanjut ya. Nah, nunnya dia berharokat. Nah, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Nunnya berharokat baris atas dua. Nah, nunnya berharokat baris atas dua. Baris atas dua. Baris atas tegak atau fathah tegak. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, ya, dia mesti dibaca berapa harokat? Kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah tegak, dia mesti dibaca berapa harokat? 2 harokat ya? Betul nggak? Betul? 2 harokat? Sip, bagus. Ya, dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sip. Ya, betul sekali. Atau 1 alif. Berikutnya. Apa nama hukum tajwidnya? Silakan komen. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah betul, nama hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Sip ya. Kita tulis ya. Nah, nama hukumnya adalah mad tabi'i. Tapi teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli. Sama nggak? Sama. Sama aja. Ya. Nah, ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada fathah tegak seperti ini, itu adalah mad tabi'i. Dasarnya, basicnya, ya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, oke. Nah, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui pada saat kita ngaji adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sedikit-sedikit ketika ngaji kita akan mendapati ada mad tabi'i di sana. Karena kita sudah tahu, oh berarti salah satu hukum tajwid paling banyak adalah mad tabi'i. Baik, maka apa urgensinya? Pastikan 2 harokat teman-teman ketika melafalkan mad tabi'i, pastikan 2 harokatnya tepat. Di 2 harokat tidak kepanjangan kelamaan, tidak kependekan kecepatan. Pastikan tepat di hatinya. Pastikan tepat 2 harokat. Ya, 2 harokat. Oke? Nah, kenapa Bang kalau dia nggak konsisten? Kenapa? Nanti pasti bacaan teman-teman jadi kurang teratur, jadi kurang sempurna, jadi kurang rapi. Sakit. Jadi kurang rapi teman-teman sekalian. Ya, paham? Ya. Nah, maka pastikan 2 harokatnya konsisten. Ya, pastikan 2 harokatnya konsisten. Ya, 2 harokatnya konsisten. Ya. Siapa yang masih suka kepanjangan? Siapa yang masih suka kependekan? Nah, gimana cara memastikan 2 harokat teman-teman tepat di 2 harokat? Caranya, halo, assalamualaikum, masih ada semangatnya? Nah, ya, maaf ngingetin waktu asar. Waktu asar di Bandung masih lama, 20 menit lagi. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Dengan cara diayun. Ya, diayun. Diayun, ya, diayun dengan nada, mau nadanya falas kek, mau nadanya merdu kek, yang penting asal ayun dulu 2 harokatnya terjaga 2 harokat. Bang, kenapa sih harus dibahas falas atau enggak? Gini teman-teman, saya khawatir kalau saya hanya bilang diayun, ada yang mengatakan Bang ayunannya harus falas, harus merdu atau enggak? Gini teman-teman, karena ada sebagian di antara kita yang ngaji itu dia tidak bernada, dalam arti dia buta nada, nggak tahu dia tuh falas atau enggak, dia itu enak atau enggak, terus dia nggak tahu. Ya nggak masalah ya teman-teman sekalian, gitu ya, nggak masalah ya, gitu. Yang waktu asar ya silakan asar dulu ya, silakan ya, yang mau asar dulu ya. Di Bandung belum. Nah, di ayun teman-teman. Nah, contoh misalnya ayunannya merdu misalnya. Oke, begini misalnya ya. Wasaddaqa bil husna ayun. Boleh nggak? Bagus. Tapi kalau kita melafalkannya bil husna, nah, misalnya falas tuh bacaannya. Wasaddaqa bil husna. Boleh nggak? Boleh.
nggak masalah. Ya, asalkan 2 rakaatnya terjaga dulu, ini yang paling penting. Baru ke nada, teman-teman sekalian. Nah, nih ya, kesalahan yang sering kali terjadi atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan matobi'i pada bagian akhir ayat seperti ini. Banyak orang yang terbuai oleh nikmatnya nada akhirnya terlalu dipanjang-panjangkan. Contoh, wasaddaqo bil husna. Ya, ngayun gitu ya. Wasaddaqo bil husna. Misalnya gitu ya. Seenak apapun bacaannya, kalau dia panjangnya kepanjangannya, salah bacaannya, teman-teman sekalian. Gitu ya. Kenapa guru kiroah saya suaranya seperti bindeng, seperti pilek, Ustadz? Nah, sebenarnya bacaan bindeng itu nggak semua bacaannya harus bindeng. Kalau memang bacaannya bindeng, maka itu suatu ketidaksempurnaan. Ya, biar enak biasanya gitu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dibindeng-bindengin biar apa? Biar kedengeran enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu keliru nggak? Tidak sempurna karena huruf yang keluar dari hidung cuma 2 huruf, nun dan mim. Lalu yang dia masuk hidung hanya ikhfa, hanya idgham bigunnah, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, iqlab, udah. Yang lainnya nggak boleh ada yang masuk hidung. Gitu. Sengau semua. Ada yang harus dia dibaca sengau tapi nggak semua. Kalau seluruhnya sengau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Sengau tuh. Ada. Nggak semua. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi pastikan 2 rakaat. Wasaddaqo bil husna. Wasaddaqo bil husna. Oke. Nah, sekarang yuk kita baca bareng-bareng dulu. Teman-teman, ada yang pertama kali gabung di live ini? Boleh coba komen dulu saya. Saya izin dulu minta waktunya. Ada yang pertama kali gabung live ini baru siang ini? Ada? Ada? Baik. Ya. Teman-teman yang mau masuk ke grup kami, sudah ada 11 grup. Satu grupnya 900 sampai 1000 orang udah full, tinggal grup 11 aja, sisa tinggal 300 slot lagi. Buat teman-teman yang mau tunggu sampai akhir. Ada apa di grup? Teman-teman bisa dapetin banyak fasilitas dengan segala keterbatasannya, plus dapet rekaman live setiap kita live. Rekamannya nggak nunggu lama. Kecuali kita lagi ada kegiatan dengan tim kami, itu mungkin bisa jadi nggak ada rekamannya. Tapi kalau nggak ada, kayak sekarang nih, live siang, nanti sore udah ada rekaman live-nya. Yang pengen ngulang lagi, mau masuk grup? Ya, selain dapat rekaman live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap kita live, kelas free, kelas berbayar, dan apa? Buku tahsin saya. Teman-teman bisa dapat buku tahsin saya ketika nanti sudah launching. Order informasi awal hanya ada di grup. Emang ada apa? Ada apa buku tahsinnya? Per halamannya ada video pembelajaran langsung dengan saya. Plus satu lagi, saya akan perlihatkan, saya ulang lagi.